Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, tampaknya Ustadz Fatih Karim sudah siap. Sudah siap Ustadz Fatih Karim? Bismillah, insyaallah. Baik, jamaah sekalian, mari kita simak tausiah dari Ustadz Fatih Karim. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wal imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam, wal tazama bitariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratih wal ahkama syar'iyatan miqyasan ya'malihi wa masdaran li ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma rahamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan, yang kita cintai dan selalu kita doakan guru kita, ulama kita, Al-Mukarram, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Agim, Masya Allah. Semoga setiap langkah-langkah yang beliau ambil itu senantiasa dibimbing oleh Allah kepada keluarga besar Darut Tauhid, Ustadz Riko, dan seluruh pengurus Darut Tauhid seluruh Indonesia. Kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, istiqomah dalam kebaikan, dan insya Allah nanti di akhir husnul khotimah ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada semua jamaah, Masya Allah sekarang sudah 200 lebih, ya, menjelang 250 di Zoom dan nanti ada di YouTube. Saya berdoa, bermohon kepada Allah, semoga Bapak Ibu yang sekarang ya sedang menyaksikan ini, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rizkinya, amin. Allah memberikan kesehatan yang sempurna, amin. Kepada yang sedang sakit, ya, bismillah, saya dari sini mendoakan dengan doa yang tulus di bulan Rajab, bulannya Allah, ya. Kita kirimkan doa khusus kepada saudara-saudara kita, jamaah kita yang hari ini sedang sakit. Semoga Allah berikan kesabaran, Allah berikan kesembuhan, dan Allah berikan pahala, ya, Allah berikan pahala berlipat ganda atas kesabarannya, dan Allah berikan penghapusan dosa-dosa atas setiap kesalahannya dari setiap sakitnya. Bifadilatil ummul kitab, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabb. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang belum menikah, ya, mudah-mudahan Allah mudahkan jodohnya, ya. Tahun ini bisa memiliki jodoh yang soleh dan solihah. Amin. Insyaallah. Bagi yang sudah berumah tangga, ya, Allah anugerahkan anak-anak keturunannya soleh dan solihah. Masya Allah. Ya, anak-anak keturunannya jadi anak-anak yang penghafal Quran. Anak-anak yang mencintai Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, Masya Allah, sekarang ini adalah kesekian kalinya saya diminta oleh guru kita semuanya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, untuk menemani beliau. Dan sesi pertama ini, bismillah, tolong siapkan pulpennya. Udah ada pulpen semuanya? Sudah? Ya, siapkan pulpennya. Ya. Kemudian apa? Siapkan kertasnya. Mana kertasnya? Ayo tunjukin kertasnya. Bukunya. Ya. Bunda Erlina tuh, ya. Masya Allah, Bunda sehat, ya. Semangat Bunda, sudah ada pulpen dan kertasnya, ya. Ayo, yang videonya belum diaktifkan boleh diaktifkan saja, ya. Biar saya nggak ngomong kayak sama dinding ini.
Ya, ini cuma nama-nama aja tapi nggak ada orangnya ya. Kalau boleh diaktifkan akan lebih baik ya supaya saya bisa mengenali satu-satu ya. Masya Allah ada Pak Suyatno ya, Masya Allah itu ada Mas Indra ya, ada Ibu Heni di Riau, Allah ya. Ada Bu Gestidera lagi perjalanan kayaknya ya, Bu Dokter Anda Marlina Amri juga lagi di perjalanan ya. Fi amanillah, insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah. Itu ada sahabat saya juga Kang Rizky ya, Masya Allah sedang di perjalanan ya, kayaknya mau main sepeda itu ya. Masya Allah, Kang Rizky beserta keluarganya itu ayah yang baik ya, suami yang baik ya, Masya Allah. Baik, semua sudah siap ya, pulpen kertasnya ya, kecuali yang lagi nyetir ya, kalau nyetir nggak boleh nulis, Kang Rizky ya. Nanti nubruk Kang Rizky ya. Ya, sudah siap semua pulpen kertasnya. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Ikatlah ilmu dengan menulis. Ya, karena kalau kita nggak nulis lupa. Ya, nggak nulis kita akan lupa. Jadi kalau sudah ditulis, sudah digambar, materinya lebih mudah dihafalkan. Dan daya ingat kita jadi lebih kuat. Ya, Masya Allah. Ikatlah ilmu dengan menulis ya. Baik, sudah siap semua ya. Masya Allah ada Bu Nina juga di situ. Masya Allah, Assalamualaikum Bu Nina ya. Bu Nina ini Masya Allah ya banyak sekali membantu dakwah saya ya. Dan keluarga besar Cinta Quran juga Darul Quran, juga di Darul Tauhid banyak sekali ya. Masya Allah ini kumpul orang-orang soleh semua di sini ya. Ayo semua sudah siap pulpen dan kertasnya. Baik. Hari ini kita akan membahas bagaimana agar mendapatkan pertolongan Allah ya melalui Al-Qur'an ya. Siapapun di sini ya, semua jamaah ya, tidak ada yang tidak butuh pertolongan Allah. Ya, dalam urusan bisnis butuh pertolongan Allah. Ingin bisnisnya tumbuh, ingin bisnisnya berkembang, ingin karyawannya makin banyak, ingin profitnya lebih berlimpah, butuh pertolongan Allah. Ingin karyawannya baik-baik, butuh pertolongan Allah. Yang sudah berumah tangga di sini, mana yang berumah tangga? Masya Allah, coba diketik dulu di kolom chat. Ya, saya pingin kenalan dulu. Ya, coba di kolom chat, ya silahkan ketik. Siapa yang di sini sudah berumah tangga? Katakan saya, ketik. Katakan saya, ya Ibu Yuli Cipaku, ya saya, semua ya. Yang sudah berumah tangga, yuk saya doakan. Ya, siapapun yang sudah berumah tangga, pasti menginginkan rumah tangganya tenang, sakinah, mawaddah warohmah, butuh pertolongan Allah. Ya, siapa di sini yang ya belum menikah? Nah, ini saya ingin kenal ini yang belum menikah nih ya. Mudah-mudahan tahun ini saya bisa khutbah nikahnya ya. Masya Allah, amin. Siapa yang belum menikah? Coba pingin kenalan dulu. Yang belum menikah. Ya, Masya Allah. Wah, ramai sekali ini ya. Yang belum menikah lebih ramai ternyata daripada yang sudah menikah ini ya. Masya Allah. Saya doakan ya. Agar Allah berikan ya jodoh tahun ini, insya Allah tahun ini sebelum Ramadan ya, insya Allah bulan Syawal ya sudah pada nikah semuanya ya, karena bulan Syawal itu disunahkan kita ya berakad nikah ya, Masya Allah. Baik, yang belum menikah butuh pertolongan Allah. Agar apa? Agar mendapatkan jodoh sesuai yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan ya. Yang sudah punya anak butuh anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh. Jangankan kita Bapak Ibu ya. Ternyata Nabi saja ujiannya bisa datang dari anak. Ya, jangankan kita, Nabi saja ujiannya bisa datang dari istri dan anak. Apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Maka kita butuh pertolongan Allah. Ya, siapa yang di sini jadi karyawan? Siapa di sini yang hutangnya banyak? Ayo. Coba, saya pingin tahu dulu. Yang ada utangnya, ketik di kolom chat. Saya ada utangnya, Ustadz. Coba. Saya. Mana tuh? Tadi nggak ada. Oh, ada yang berani. Masya Allah. Ayo, siapa yang punya utang? Saya ada utang, Ustadz. Ya. Ayo, ya doakan ya. Bismillah, saya doakan ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghani, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Hayyul ya Qayyum, saudara-saudara kami ya Allah
yang hadir pada pagi hari ini ya Allah. Mereka memiliki hutang ya Allah. Jangan Engkau wafatkan mereka ya Rob. Jangan Engkau wafatkan mereka sebelum hutangnya lunas. Sebelum hutangnya lunas ya Allah. Tolong ya Allah, tolong berikan jalan keluarnya ya Allah. Engkau maha kaya ya Rob. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Amin. Yang berhutang butuh pertolongan Allah. Yang punya piutang, ayo saya ingin tahu di sini siapa yang punya piutang. Tadi kan hutang ya, piutang. Berarti piutang itu apa? Uangnya di luar. Ditagih nggak bisa, ditelepon nggak diangkat, di WA di read doang, di SMS dicuekin, ketemu kayak nggak punya masalah. Ya, apa namanya? Piutang. Ya, uang kita di luar. Ayo, siapa yang uangnya di luar? Pilih mana? Ditagih apa diikhlasin? Ayo. Pilih mana Bapak Ibu? Ditagih apa diikhlasin aja? Ikhlas. Masya Allah, ikhlas, keren banget. Wah, ini mah orang-orang soleh, kalau gitu nggak usah pengajian lagi ya. Ya, Masya Allah, ini orang-orang ikhlas ya. Masya Allah, kalau sedikit diikhlaskan ya. Ya, ada punya piutang, ikhlasin aja. Sebagian sudah diikhlaskan. Susah mengikhlaskan, macam-macam jawabannya. Pertanyaan saya, apakah yang punya hutang dan yang punya piutang butuh pertolongan Allah? Butuh. Ya, sudah dengar jamaah pada pagi hari ini? Ya, Jepang sekarang sedang gempa 7,1 skala Richter, kuat sekali. Ya. 7,1 skala Richter dan di tahun sebelumnya menjadi tsunami besar. Ya, tapi ini belum ada kabar apakah terjadi tsunami, tapi goncangannya 7,1 skala Richter, kuat sekali. Pertanyaan saya, apakah orang Jepang butuh pertolongan Allah? Butuh. Ya, Bapak Ibu, nih baru-baru ini nih, ya, saudara-saudara kita yang ada di daerah Subang, di daerah Indramayu, di daerah ya Sumedang, ya, di daerah Jakarta sebahagiannya banjir besar, ya. Apakah mereka juga butuh pertolongan Allah? Butuh. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang nggak perlu Allah? Ada nggak? Saya sudah tidak perlu Allah lagi. Siapa di sini yang berani mengatakan demikian? Saya tidak butuh sama Allah lagi. Kenapa? Karena saya sudah pegang kuasa. Saya sudah pegang harta, saldo saya tidak akan pernah habis. Pertanyaan saya, apakah yang ngomong seperti itu akan sakaratul maut, Bapak Ibu? Apakah yang seperti itu akan sakaratul maut? Kira-kira yang seperti itu akan mati nggak? Mati. Kira-kira orang yang kaya, yang punya segala-gala, rumahnya mewah, pengawalnya 24 jam, duitnya banyak, backingnya kuat, ya, mau kemana-mana saja bisa. Kira-kira apakah masih butuh pertolongan Allah? Masih butuh pertolongan Allah. Pada saat kapan? Paling tidak pada saat nanti dia sakaratul maut. Jamaah yang dirahmati Allah, saya 21 kali mentalkin orang meninggal dunia. Sampai proses meninggal dunia, sampai dia akhirnya wafat. Dari 21 orang yang saya bimbing, ya, menuju sakaratul maut, yang bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hanya 8 orang saja. Dari 21 orang sakaratul maut yang bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya 8 orang. Sisanya nggak bisa. Sisanya nggak kuat. Kenapa? Menahankan sakitnya sakaratul maut. Yang laki-laki, ya, di sini coba lihat, pegang ini. Apa ini namanya? Laki-laki, mana laki-laki? Jakun. Tahu jakun ini? Coba pegang semua, pegang laki-laki. Ini ada jakun ya. Orang yang sakaratul maut, bapak-bapak, itu jakunnya naik ke atas. Ditarik oleh malaikatul maut, ditarik dengan tarikan yang kuat. Ya, itu sakit.
Atau apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Ya, Nabi SAW bersabda, yang paling ringan dari sakaratul maut adalah ya seperti tebasan 100 pedang. Jadi 100 pedang, 100 tebasan itu adalah yang paling ringan untuk sakaratul maut. Pertanyaan saya, apakah orang terkaya di dunia, apakah penguasa-penguasa di dunia masih butuh pertolongan Allah? Masih. Apakah guru-guru, para ulama, para penghafal Quran, apakah mereka dai-dai, apakah mereka ustadz-ustadz, mereka butuh pertolongan Allah? Sangat butuh. Tidak ada satupun yang tidak butuh pertolongan Allah. Matahari bisa bersinar, pertolongan Allah. Bumi masih bisa berputar pada porosnya, pertolongan Allah. Bintang-bintang masih bisa bergantung di semesta alam tanpa bisa jatuh, pertolongan Allah. Angin bisa bertiup, hujan bisa turun dari atas ke bawah, pertolongan Allah. Tidak ada, catat, tidak ada satu makhluk pun yang tidak membutuhkan pertolongan Allah. Kenapa? Karena yang namanya makhluk mahdudat. Apa itu mahdudat? Terbatas. Sifat makhluk terbatas. Saya minta tolong, ya, minta tolong dengan Ustadz Riko, sekali ditolong. Minta tolong dengan Ustadz Erik, ditolong. 2 kali, ditolong. 3 kali, ditolong. 4 kali, sering kali, kumaha kira-kira Ustadz Riko. Kira-kira kalau saya sering-sering minta, kira-kira masih mau nolong saya. Iya, kalau Allah nggak akan pernah bosan. Nah, Iya. kalau hamba namanya manusia pasti apa? Ustadz Riko bilang, ya Ustadz Fatih, kok sering banget ya minta terus tiap malam. Telepon minta tolong, pagi-pagi minta tolong, rese. Itulah manusia, terbatas. Apa itu terbatas? Bahasa Arabnya mahdudat, terbatas. Ya, minta tolong sekali dikasih, minta tolong 2 kali, udah selesai. Minta tolong 3 kali, udah nggak bisa lah, udah masa minta terus? Oke, malu, dan kita juga malu meminta. Kenapa? Karena terbatas. Ya, tetapi kalau minta kepada Allah tidak ada batasnya. Minta nafas, coba semuanya tarik nafas. Ya, ada 350 peserta. Tarik nafas semuanya, 1, 2, 3. Coba tahan. Lepas. Bayangkan kalau kita tidak bisa tarik nafas. Saudara-saudara kita yang kena COVID tidak bisa tarik nafas dalam. Ini saya tarik nafas nih. Seger. Berarti apa? Sehat. Bayangkan kalau tidak bisa tarik nafas. Tahu biayanya? Ratusan juta. Ustadz Riko, tetangga saya ya meninggal dunia. Ya, tetangga komplek yang lama itu meninggal dunia hanya gara-gara tidak bisa menarik. Jadi nafasnya pendek. Langsung ya meninggal dunia. Nggak bisa karena nafasnya, jadi sehingga wajahnya pucat, peredaran darahnya nggak lancar. Berarti apa? Dia membutuhkan pertolongan Allah. Yang pertama, sifat manusia mahdudat. Apa itu mahdudat? Terbatas. Yang namanya manusia terbatas. Tidak ada yang bisa tanpa batas. Yang kedua, apa sifat manusia? Doif. Manusia itu lemah. Manusia itu minta pertolongan dengan yang lain. Manusia butuh dengan yang lain. Manusia butuh jamaah. Manusia butuh tetangga. Manusia butuh istri. Manusia butuh suami. Manusia butuh rekan bisnis. Manusia butuh yang lain. Berarti apa? Manusia butuh pertolongan Allah. Nah, pertanyaannya, kita masuk ke materi. Kalau semua sudah sepakat bahwa kita butuh pertolongan Allah, pertanyaannya bagaimana mendapatkan pertolongan Allah? Nah, ini. Ayo Bapak Ibu semuanya baca Quran. Ya. Tadi Ustadz Riko sudah menyampaikan
Ya, tema kita hari ini adalah mendapatkan pertolongan Allah dengan Al-Quran. Yuk, sekarang kita buka Quran. Quran surah Muhammad. Ayo, yang punya handphone, mangga dibuka handphonenya, ada HP-nya, ada Qurannya ya. Yang punya mushaf, buka mushaf Qurannya. Quran surah Muhammad, surah ke-47. Ya, ayat berapa? Ayat ke-7. Ayo, coba lihat ayat yang ke-7 di sana. 477, betul. Neneknya Samil. Duh, Masya Allah ada ya. Neneknya Samil nih ya. Ayo, 477. Baik, coba kita lihat di sana ya. Bagaimana agar kita ditolong Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bagaimana caranya agar kita ditolong Allah? Wahai orang-orang yang beriman. In tansurullah. Tolonglah agama Allah. Syiarkan agama Allah. Besarkan agama Allah. In tansurullaha yansurkum, maka Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, maka Allah akan meneguhkan kedudukan kamu. Masya Allah. Apa syaratnya di sini? Syaratnya yang pertama alladzina amanu. Jadi ternyata kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, kita harus yakin dulu sama Allah. Kita nggak yakin, Ustadz. Ya, apa iya Ustadz Allah bisa menolong saya? Nanti kalau saya resign, kerja saya apa? Tuh kan, ragu. Apa iya Ustadz hidung saya pesek, bisa dapat suami yang ganteng? Tuh kan, ragu. Apa iya Ustadz kalau nanti saya misalnya punya anak, anak-anak saya bisa makan dan bisa sekolah? Tuh kan, ragu. Apa iya Ustadz kalau saya sakit saya bisa sembuh? Saya stroke Ustadz, saya stroke. Tolong, nggak mungkin sembuh, nggak mungkin sembuh. Tuh kan, ragu. Bagaimana Allah mau menolong kita kalau kita ragu ke Allah? Kita ragu. Kita nggak beriman, kita nggak percaya. Padahal tiap hari kita baca ayat. Iyyaka na'budu. Lanjutin. Wa iyyaka nasta'in. Coba Bapak Ibu, apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Tiap hari itu. Tiap hari itu. Apa itu iyyaka na'budu? Kepadamulah kami menyembah. Wa iyyaka, dan kepadamulah Allah kami mohon pertolongan. Betul? Iya, mohon pertolongan itu teh. Nggak sadar kita tiap hari minta pertolongan, minta tolong sehari 5 kali minimal itu. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Minta tolong sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami mohon pertolongan. Bagaimana kalau minta tolong sama orang yang kita nggak yakin? Contoh, saya minta tolong sama Ustadz Riko. Saya bilang, Ustadz bisa minta tolong Ustadz? Saya mau pinjem uang, ibu saya di rumah sakit. Berapa Ustadz Fatih butuhnya? Saya butuh 5 juta, nanti saya kembalikan bulan depan. Pas saya gajian, saya kembalikan Ustadz Riko. Tapi kira-kira belum ditolong. Belum ditolong. Terus saya bilang gini sama Ustadz Riko, tapi kira-kira Ustadz Riko ada duit nggak ya? Ditutup. Tapi kira-kira Ustadz Riko ada duit nggak ya? Kira-kira jadi nggak Ustadz Riko nolong saya? Coba digituin. Apa kata Ustadz Riko? Ustadz Fatih teh minta tolong tapi meragukan saya. Bu Nina,
Ini Bu Nina ini Bapak Ibu ya, beliau ini adalah notaris ya, Masya Allah ya, banyak sekali membantu yayasan-yayasan Islam ya, banyak sekali membantu yayasan dakwah Islam, Masya Allah. Bu Nina, saya mau minta tolong sama Bu Nina, minta tolong surat-surat tanah saya dialihkan dari surat ini jual beli kepada SHM, begitu. Karena ini mau dibuat, rencananya mau dibuat pesantren. Terus ngomong tuh, Fatih Karim ngomong gini, tapi kira-kira Bu Nina bisa nggak gitu kan kira-kira? Coba, kira-kira ngeselin nggak tuh orang? Ngeselin. Kenapa? Kamu teh minta tolong tapi kamu teh ngeremehin. Yang kamu remehin Ustadz Riko, nggak masalah. Yang kamu remehin Ibu Nina, nggak masalah. Yang kamu remehkan adalah yang menciptakan kamu, menciptakan alam semesta, menciptakan kesempurnaannya, menciptakan hari pembalasan. Kamu meragukan yang menciptakan. Allahu Akbar. Bagaimana kamu mau ditolong Allah kalau kamu nggak percaya sama Allah? Berarti sebelum kita ditolong oleh Allah, syarat pertama apa? Alladzina amanu dulu. Karena ayat ini kepada orang beriman. Perhatiin ayatnya. Ayat ini bukan ya ayuhan nas, intan surullaha yansurkum. Bukan. Ayat ini bukan ya ayuhalladzina kafaru. Ayat ini bukan ya ayuhalladzina munafikun. Bukan. Ya ayuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Intan surullaha yansurkum, tolonglah agama Allah. Syarat yang kedua, catat. Bagaimana agar kita ditolong Allah? Yang pertama, yakin dulu. Nah, nanti bismillah ya, ada guru kita ya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, AA Gim ya, insya Allah kita akan belajar dari AA. Wah, kalau soal ilmu yakin ya, saya mah santri beliau. Ustadz Riko dari tahun 97. Saya waktu itu masih kuliah, Ustadz. Ya, saya masih kuliah, AA Gima udah keliling Indonesia. Ya, ini AA menyimak nih ya, Masya Allah. Jadi saya itu masih mahasiswa di Unpad. Ya, dulu AA mah masih pakai kaset. Ya, ya manajemen kolbu. Terus masih ada buku-buku kecil, Ustadz. Ya, mungkin teman-teman DT yang senior pasti tahu ya, dulu ada buku-buku kecil namanya manajemen kolbu. Masih kecil-kecil, bucil-bucil gitu. Ya, kemudian ada kaset-kaset. Itu saya sering beli kasetnya. Belajar apa ke guru kita? Belajar yakin. Ibu-ibu, nih saya pengen tanya. Ibu-ibu pernah masak pakai rice cooker? Ibu Erlina pernah masak pakai rice cooker? Ibu Rina pernah pakai rice cooker? Kalau berasnya sudah dimasukkan, dicampur dengan air, rice cookernya ditinggalin apa ditungguin? Rice cookernya ditinggalin apa ditungguin? Ditinggal. Kenapa ditinggal? Matang sendiri. Kenapa ditinggal, Bu? Karena ibu percaya berasnya pasti mateng. Berasnya pasti mateng, nggak usah ditungguin. Berarti ibu percaya berasnya pasti mateng, serahkan aja sama rice cooker. Itu namanya yakin. Ada nggak Bu Erlina, Ibu Yuli, Ibu Siti, ada nggak orang masak beras di rice cooker ditungguin? Nggak ada, ditongkrongin. Ada. Berarti apa? Berarti tidak percaya ke rice cooker. Pertanyaan saya, kalau kita sudah percaya sama rice cooker, tapi kita ragu sama Allah, bagaimana itu? Berarti Tuhan kita adalah rice cooker. Ya Ustadz ya, berarti Tuhan kita sudah berubah. Namanya apa Tuhannya? Rice cooker. Kenapa? Lebih percaya sama rice cooker daripada sama Allah. Ibu Nina, Ibu Lucy, Ibu Marlina, Ibu Ria, Ibu Rina, ya punten, saya ingin tanya. Kalau pergi ke dokter, dokter bilang ini diminum 3 kali 1, ini diminum 2 kali 1, ini diminum 3 kali 3, harus dihabiskan. Kira-kira diminum nggak? Diminum.
Pernah nggak ibu-ibu, Bu Rosana kemudian nanya, bilang gini ke dokter, dokter kenapa nggak 7x2 aja? Biar cepat sembuh. Kenapa nggak 5x3 aja? Biar cepat sembuh. Pernah ngomong gitu ke dokter? Berani? Enggak. Kenapa? Karena kita percaya kepada dokter, pasti dia memberikan resep yang sesuai. Kalau kepada dokter dan rice cooker kita percaya, bagaimana kita kepada Allah? Yang kedua, bagaimana caranya agar mendapatkan pertolongan Allah? Tolong agama Allah. Bagaimana cara menolong agama Allah? Sedekah. Tuh ada DT Peduli Jakarta. Nah saya rutin Ustadz khotib di DT Jakarta. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kepercayaannya. Ya, ayo sedekah, ayo wakaf, ayo zakat, ayo bantu korban COVID, ayo bantu dokter-dokter dan nakes dari ya kesulitan hidup, ayo bantu ustadz-ustadz yang terdampak, guru-guru ngaji yang terdampak COVID. Itu namanya apa? Menolong agama Allah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya di Bandung, Ustaz Riko punya namanya Rubin. Jadi Rubin itu rumah binaan. Nah, Bapak Ibu, saya itu punya 1000 mahasiswa penghafal Quran di Bandung. Bagaimana caranya? Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya rumah, rumahnya nggak kepake. Tapi di Bandung ya, rumahnya nggak kepake. Nah, rumahnya saya pinjam untuk mencetak para penghafal Quran. Mau nggak kira-kira pahala seluruh hafalannya pindah ke kita? Mau nggak seluruh pahalanya untuk kita? Mau ya? Nah, kalau mau berarti apa? Tolong. Daripada rumahnya nggak kepake, daripada rumahnya dipakai jin, mendingan dipakai hafalin Quran. Yang kedua, bagaimana agar mendapat pertolongan Allah? Intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Maka Allah akan menolong kita. Dan yang kedua, apa yang didapatkan? Allah akan meneguhkan kedudukan kita. Ya Allah. Ustaz Riko dan jamaah semuanya, saya ingin tanya. Kira-kira kalau Allah sudah tolong kita, Bu Lucy, ya, Bu Erni, kira-kira Bu Yuli, kalau Allah sudah tolong kita, kira-kira ada nggak yang bisa menghalangi kita? Nggak ada. Kenapa? Karena yang menolong adalah sang pemilik segala-gala. Masya Allah. Maka yang pertama, tolonglah agama Allah, maka Allah akan memberikan 2. Dikasih 1, dapatnya 2. Teh Yuli pernah belanja ke pasar, pernah belanja ke mall ya, pasti ya. Bu Eyi pernah belanja ke mall. Bunda Lucy pernah belanja ke mall. Oke, kalau ada beli 1 dapat 2, mau nggak? Mau ya, pasti ya. Beli tas 1 tapi dapatnya 2, mau nggak? Mau ya? Bu Rosana, mau ya Bunda? Mau ya? Beli 1 dapat 2. Nah, ini beli 1 dapat 2 nih. Quran surat Muhammad ini. Masya Allah. Beli 1, apa beli satunya? Beli 1 itu tolonglah agama Allah, maka Allah berinya 2. Apa berinya 2? Ditolong oleh Allah dan dikuatkan kedudukannya. Masya Allah. Ayo, tips yang kedua, menolong agama Allah. Tips yang pertama, beriman kepada Allah. Yang ketiga, bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Ayo, sekarang buka Quran surah Ali Imran. Oh, ayo cepat. Oh, kalau buka Quran harus cepat. Kelihatan nih ya, jarang yang buka Quran nih. Saya maksudnya ya. Masih lama nih buka Quran ya. Kelihatan ini jarang buka Qurannya. Masya Allah, kalau ibu-ibu di sini mah sering buka Quran. Ali Imran 159, kita buka dulu 159. Tuh lihat 159. Ya, sudah dapat semuanya? Oke,
Kalau sudah dapat semuanya, coba lihat 159, 160. Ya, 159, 150. Sudah, 159, 160 maaf. 159, 160. Sudah di sana? Coba lihat di sana. Apa Allah jelaskan di sana? Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fa'idha azamta, jika kalian sudah berniat untuk umroh, berniat untuk menikah, berniat untuk membeli rumah, berniat untuk haji, berniat untuk beli apapun, berniat untuk kuliah, berniat untuk apapun. Faiza azamta, azam, niat yang kuat. Fatawakkal 'alallah, maka serahkanlah urusan kita kepada Allah. Biarlah Allah yang men-take over. Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Berarti syarat agar mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan cinta dari Allah. Bagaimana agar Allah cinta? Berarti apa? Syarat yang ketiga, pertolongan Allah, tawakal. Ayo, coba baca lagi ayat yang 160-nya. Ya. Iyan surkumullaha fala ghalibalakum. Waduh, ini ayat dahsyat. Masya Allah. Bu, 160-nya Bu. Jika Allah telah menolong kamu, iyan surkumullahu fala ghalibalakum, maka, catat Bu, catat, awas, hati-hati. Maka, awas, ini hati-hati nih. Awas, fala ghalibalakum, tidak akan ada yang mampu mengalahkan kamu. Jika Allah sudah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Berarti syarat agar kita ditolong Allah apa? Tawakal. Dan kalau sudah tawakal, Allah tolong. Dan kalau sudah Allah tolong, fala ghalibalakum, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Yuk, lihat lagi ayat seterusnya. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal. Masya Allah. Dibalik ya. Jadi biasanya kan beriman dulu. Nah, tapi sekarang enggak. Hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Ya Rob. Punten ibu-ibu, kira-kira Bapak Ibu punten. Ustaz Riko punten, saya ingin tanya. Kalau orang sudah kita cinta, kalau kita sudah cinta dengan orang itu, kira-kira orang itu minta tolong, kita tolong enggak? Ya iyalah. Kenapa? Kita udah cinta. Saya mah cinta banget sama kamu. Tolong aku dong. Siap. Bahkan Ustaz Riko, bahkan dia belum selesai ngomong, sudah ditransfer. Ya, nih siapa itu? Ibu saya. Ibu saya. Ibu saya bilang begini, Assalamualaikum nak, lagi di mana? Mohon doa ya Bapak Ibu ya, mohon doa, ibu saya sakit. Ibu saya sedang sakit stroke ya, karena diabetes dan karena tekanan darahnya ya. Ibu saya telepon, Ustadz, mohon doanya. Apa katanya? Nak, lagi di mana? Ini beras. Baru ngomong ini beras, langsung ditransfer. Tuk, langsung ditutup, ditransfer. Itu berarti apa? Itu berarti kita cinta kepada ibu kita. Ustadz, teman-teman jamaah yang dirahmati Allah, saya dapat anak yang pertama itu cepat. 3 bulan nikah, istri hamil. Dapat anak yang kedua Ustadz, itu 10 tahun. Tahun pertama nggak dapat. Tahun kedua nggak dapat. Tahun ketiga nggak dapat. Tahun keempat nggak dapat. Tahun kelima nggak dapat. Tahun ketujuh nggak dapat. Tahun ke-10 baru dapat lagi. Bagaimana caranya? Serahkan kepada Allah, ikhtiar yang terbaik, maka Allah berikan pertolongan. Dapat anak yang kedua. Ibu-ibu, ada yang tinggal di Bintaro atau rumahnya di Bintaro? Saya pingin punya pesantren di Bintaro.
Saya minta sama Allah, ya Allah, pingin punya pesantren di Bintaro. Karena Bintaro saya banyak ngisi pengajian di Bintaro. Bu, Pak, Ustadz, ada yang wakaf tanah di sektor 9 Bintaro, dekat MRBJ, 5.000 meter. 5.000 meter. Di mana? Bintaro sektor 9. Berapa harga tanahnya per meter? 20 juta per meter. Kali berapa? 5.000. Berarti berapa harganya totalnya? Nilai tanahnya berapa? 100 miliar. Ustadz, kalau uang 1 juta teh ya biasa ya. Nah, tapi kalau 1 jutanya ya 10 kali itu 10 juta. Kalau 1 jutanya 1000 kali 1 miliar. Ya, baru 1 miliar Ustadz. Nah, ini 100 miliar. Berarti 1000 juta ya, ada 100 kali. 1000 juta, 1000 juta, 1000 juta, 1000 juta, 1000 juta, 1000 juta, 1000 juta. Diapain Ustadz? Wakaf. Mangga, Bapak Ibu boleh main. Saya mah nggak akan bohong ya. Main ya, Jalan Kucica, Sektor 9, Blok JF9 nomor 5. Alhamdulillah Ustadz, doanya ya, doanya jamaah semua. Alhamdulillah masjidnya udah jadi, pesantren perempuan putrinya sudah jadi. Tinggal yang putranya sekarang ya. Siapa yang mau jadi santri? Ngacung, yang mau jadi santri, ayo, boleh ya, gratis. Itu ditolong Allah. Yang ketiga, tawakal. Yang keempat terakhir. Karena waktu saya hanya sampai jam 10, nanti kita akan dilanjut dengan guru kita. Ya. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar ya, insyaallah. Baik, yang terakhir, bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Yang keempat inilah banyak orang yang tidak melakukannya. Keimanan sudah. Menolong agama Allah sudah. Yang ketiga bertawakal sudah. Yang keempat inilah yang banyak kita belum melakukannya. Apa itu? Memantaskan diri mendapatkan pertolongan Allah. Ustadz Riko, jamaah semuanya, ada gelas diisi air. Airnya akan sebanyak gelas. Kenapa? Karena wadahnya gelas. Karena wadahnya gelas. Kalau ada ember, airnya akan sebanyak ember. Kenapa sebanyak ember? Karena wadahnya ember. Kenapa segini-gini aja? Kenapa hidup kita begini-begini aja nggak berubah? Karena kita tidak serius memantaskan diri. Nah, catat yang keempat. Tips untuk mendapatkan pertolongan Allah, memantaskan diri. Itu kenapa ya? Masjidnya cepat dibangun. Kok masjid saya nggak selesai? Ya iyalah, kamu nggak punya tim. Kenapa ya? Darut Tauhid bisa besar. Kenapa ya? Darut Tauhid bisa ada di seluruh Indonesia. Kenapa ya? Darut Tauhid itu bisa kuat. Karena mereka memantaskan dirinya. Bagaimana cara memantaskan diri? Membuat sistem organisasi yang bagus. Belajar, terus berguru, manajemennya diperbaiki, itu namanya memantaskan diri. Ibu-ibu, saya ingin tanya. Bayangin, ya di sini ada namanya siapa ya? Kang Rizky aja deh, ya sahabat saya yang di Bandung, Kang Rizky. Bayangkan kalau seorang Kang Rizky, ya naik mobil Formula 1, Formula 1, kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu? Nubruk. Nubruk. Kenapa? Karena Kang Rizky belum pantas naik Formula 1. Dia hanya pantas naik mobil biasa, belum Formula 1. Makanya yang pantas menaikinya siapa? Michael Hakkinen. Siapa lagi? Ayo, siapa yang hafal? Ya, Formula 1, ya. Schumacher. Wah. Schumacher. Kenapa Schumacher? Karena memang Schumacher dia bisa menaiki Formula 1. Maka Allah catat,
akan memberi pertolongannya kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Ustaz Riko yang disayang Allah, Amin. ini yang ingin saya sampaikan di forum yang penuh kebahagiaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan yang kuat. Amin. Yang kedua, memberikan kepada kita apa tadi? Yang kedua, kesempatan, kekuatan untuk menolong agama Allah. Yang ketiga, kita adalah orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Dan yang keempat, kita ini menjadi orang-orang yang memantaskan diri. Berarti apa? Puasanya rajin, ya, sedekahnya rajin, sholat malamnya rajin, ya. Semua amal-amal soleh dilakukan. Untuk apa? Memantaskan diri, mendapatkan pertolongan Allah. Yuk sama-sama bersemangat melakukan 4 hal ini. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita di dunia dan di akhirat Allah berikan kepada kita. Karena kita berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Fatih Karim atas tausiahnya. Dan jamaah yang dirahmati Allah, kita masih terus berlanjut di kajian online kali ini. Menggapai pertolongan Allah dengan Al-Quran. Insya Allah. Halo, jangan kenapa udahan? Tunggu dulu, ini masuk nih. Tolong dibuka yang di